Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Manginang, para guru-guru kawan-kawan Manginang yang tetap setia untuk senantiasa marsermon, mempersiapkan diri, mengarada diri dalam menggumuli firman Tuhan untuk kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita Manginang ya. Tetap semangat melayani, berikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak Tuhan agar mereka semakin cinta Tuhan dan cinta gereja dan cinta sesama. Manginang, mari kita mengarade ya Jamita Sekolah Minggu untuk tanggal 25 ya September 2022, Heber Ibrani 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Manginang hanya satu ayat, tetapi firman ini begitu luar biasa dan menurut saya sangat perlu kita persiapkan dengan baik juga. Emang walau hanya satu ayat ya. Boleh kita buka buku ende sekolah minggu yang ada bagi kita Manginang ya, buku ende sekolah minggu nomor 176 ya. Mungkin boleh membantu kita dalam memvariasikan pelayanan kita. Apa yang kau cari di dunia? Apa yang kau cari di dunia? Cari harta, cari kaya, cari jaya di dunia. Apa yang kau cari? Apa yang kau cari? Ya boleh kita ajarkan kepada anak-anak kita Manginangnya. Ya, firman hari ini yang mau kita khotbahkan Manginang ada dua hal ya yang mau saya tekankan kepada kita. Yang pertama, firman yang kita dengarkan, kita baca jelas-jelas menyinggung perihal karakter orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa itu? Tidak menjadi hamba uang. Ya, tidak menjadi hamba uang. Dan yang kedua, karakter yang senantiasa mampu mencukupkan diri dan berkata cukup. Nah, ini dua hal ini karakter yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Ya, jangan kita misalnya guru sekolah minggu hepengon mata duitan ya dan rakus ya, itu harus kita garis bawah ya Manginang ya. Nah, kepada anak sekolah minggu tentang hamba uang apa yang boleh kita jelaskan Manginang? Yang pertama, dalam dunia anak-anak boleh kita nasihati dari firman ini, yaitu jangan mata duitan. Misal disuruh hanya karena diiming-imingi imbalan, dikasih uang misalnya. Turjo tu alat jone hamang nane, ulepen okko 1.000 ninda misalnya. Ya, jangan mata duitan. Melakukan sesuatu ataupun disuruh melakukan sesuatu jangan karena alasan uang, jangan karena akan diberi sesuatu atau uang ya, atau diberikan jajan misalnya. Jangan. Yang pertama sekali harus kita ingatkan adalah melakukan sesuatu dengan tulus, dengan baik, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini dalam dunia anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudara harus kita ingatkan, nasihati ya. Nah, yang kedua, perihal tentang hamba uang ini. Jangan mencuri, apalagi mencuri uang. Manginang ya, anak-anak sudah kenal rupiah, nilai mata uang. Ya, jadi kita ingatkan, kita nasihatkan anak-anak kita supaya jangan mau mencuri uang, apalagi untuk sesuatu hal, untuk membeli. Ya, unang gabi manak ko hepeng holan ala nina nang jajan. Ya, unang manak ko hepeng nina toras holan ala nina nang manuhor paket mungkin di zaman now ya. Jangan sampai hal itu dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, itu perihal hamba uang. Nah, yang kedua, mencukupkan diri, tidak rakus tadi saya sampaikan. Ya, dari anak-anak perihal ini dari sejak dini juga harus kita ingatkan Manginang. Supaya ketamakan, kerakusan ya itu tidak ada dalam diri setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Ya, jangan rakus terhadap sesuatu hal, apalagi mencuri hanya untuk memuaskan nafsu. Nah, ini jangan sampai kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita itu supaya mereka membiasakan diri dan menghidupi karakter yang mampu berkata cukup, ya. Tidak menginginkan sesuatu itu dengan berlebihan. Apalagi misalnya kalau uang bapak mamanya itu ada, misalnya tanda kutip ada, ya mereka dengan sesuka hati ya mau membeli sesuatu. Ya, mereka bebas membeli sesuatu. Jangan sampai seperti itu. Ya, mencukupkan diri. Maka penekanannya Amang Inang, jangan mencuri jika menginginkan sesuatu. Yang kedua, jangan karena uang mau melakukan sesuatu. Nah, kesimpulannya yang mau kita dapatkan adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita itu supaya percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, jangan sampai karena kekhawatiran mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Jangan sampai misalnya mereka terfokus kepada harta duniawi dan lupa kepada firman Tuhan. Jangan sampai mereka lebih memilih keinginan-keinginan duniawi daripada memilih firman Tuhan. Nah, itu perihal firman ini Amang Inang yang mau kita khotbahkan. Berdasarkan usulan-usulan dari Bapak Ibu kawan-kawan ya, untuk minggu tanggal 25 ada mungkin semacam game ya, semacam game yang mungkin boleh kita lakukan Amang Inang. Jadi coba kita letakkan makanan dan firman Tuhan atau Alkitab di suatu tempat ya. Kita letakkan makanan dan firman Tuhan. Nah, kemudian kita suruh anak-anak kita terlebih dahulu melihat kedua hal itu. Ya, misalnya makanan ini, anak-anak ini fokus. Ini Alkitab, ini makanan. Nah, kemudian kita tutup mata mereka dengan kain, dan kita suruh mereka mengambil, berjalan ke Alkitab dan makanan ini, ya, dan kita suruh mereka memilih salah satu di antaranya. Nah, ya, kita suruh mereka memilih salah satu di antara ini, Alkitab atau makanan. Harus satu, tidak boleh dua. Ya, nah itu boleh kita praktekkan Amang Inang ya. Goal yang mau kita capai dari praktek atau game singkat ini Amang Inang, kita mau menekankan kepada anak-anak kita supaya alam bawah sadar mereka senantiasa juga tertuju kepada firman Tuhan, bukan kepada hal-hal yang duniawi. Ya, meskipun ada makanan, ada firman Tuhan, mata ditutup, tetapi mereka tetap bisa terfokus misalnya untuk memilih Alkitab atau firman Tuhan. Nah, itu makanya di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu ada di Yosua 1 ayat 5 dan Ulangan 31 ayat 6 Amang Inang. Nah, selamat mencoba Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu tadi saya sampaikan satu ayat, cuman agak panjang penjelasannya Amang Inang ya. Jadi tetaplah semangat Amang Inang dimanapun kita melayani. Jangan lupa persiapan-persiapan kita, Alkitab, Bibel, buku yang di sekolah minggu, agenda, dan alat-alat peraga lainnya. Nah, Tuhan memberkati Amang Inang. Melayani sekolah minggu adalah keputusan kita, melayani Tuhan adalah kewajiban kita. God bless you non-stop.